seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Rano Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan berbagai informasi telah kami siapkan untuk program Pojok Jatim edisi hari ini. Langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Sebuah rumah hangus terbakar di Dusun Truko, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu. Kebakaran tersebut terjadi saat warga hendak menunaikan sholat taraweh. Usut punya usut, ternyata penghuni rumah memiliki keterbelakangan mental dan hendak membuang tiang pengapian pengusir nyamuk. Diketahui rumah yang terbakar milik Gofur yang bekerja di Pulau Bali namun ditempati oleh saudaranya yang memiliki keterbelakangan mental. Rumah terbakar saat itu diketahui oleh anak-anak kecil yang hendak berangkat sholat tarawih dan akhirnya mereka pun berteriak ke warga. Warga yang mendengar teriakan anak-anak akhirnya memadamkan api menggunakan alat seadanya. Selain itu ada pula yang menggunakan mesin penyedot air besar hingga api dapat segera padam. Api membesar diketahui berawal dari penghuni rumah yang membuang tiang pembakaran pengusir nyamuk di dalam rumah. Setelah membuat pembakaran tersebut ditinggal untuk mencari makan. Diduga api membesar hingga merembet ke seluruh bangunan rumah. Jadi kejadian di rumah pemiliknya namanya Pak Gofur, Dusun Truko, RT 4 RW 2. Di rumah tersebut kosong dan ditinggali sanak famili atas nama Mas Agus. Jadi Mas Agus membuat api untuk tujuannya mengusir nyamuk dan lain-lain. Ternyata api itu ditinggal untuk beli gorengan teman-teman. Ketika kembali rumah sudah terbakar. Akhirnya lingkungan swadaya semuanya untuk memadamkan. Alhamdulillah bisa dipadamkan. Aliran listrik pun sudah diputus, jadi tidak terjadi yang lebih parah. Akhirnya bisa dipadamkan swadaya dari masyarakat. Jadi memang kayaknya waktu itu karena kondisi sudah tidak memungkinkan untuk memanggil pemadam kebakaran. Jadi langsung diswadaya masyarakat untuk dipadamkan. Alhamdulillah bisa padam dan reaksi dari BPBD, Dinas BPBD alhamdulillah cepat sekali. Hari ini sudah langsung merespon untuk nanti bisa dibantu dari BPBD. Alhamdulillah terima kasih Dinas BPBD. Sementara itu untuk perbaikan rumah menunggu asesmen dari BPBD Banyuwangi dan juga sedang melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial. Dan Eka CTV.
Para pelaku pengebom ikan yang berhasil diamankan oleh anggota gabungan TNI AL dan AD terbilang sangat licin. Dalam setiap aksinya, mereka kerap mengganti warna perahu untuk mengelabui petugas. Komplotan pengebom ikan ini memang cukup piawai dalam menjalankan aksinya. Mereka lebih dulu tahu jika ada petugas yang hendak menangkap mereka. Sulitnya menangkap para pelaku itu, menurut Danlanal Hafidz, tak lepas dari cara mereka menghindari petugas. Para pelaku tidak akan melakukan aksi jika ada kapal lain mendekat. Jangankan kapal patroli, jika ada kapal nelayan lain mendekat, mereka tidak akan melakukan pengeboman. Karena itu aparat sendiri butuh waktu lama untuk menangkapnya. Mereka kerap mengganti warna perahu untuk mengelabui petugas. Dalam perkara ini, 4 pelaku dijerat dengan pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Ahli patologi FKH UNER Surabaya, Dr. Hewan Bilkisi Ariputra menambahkan, berdasarkan hasil forensik, kematian ikan-ikan tersebut akibat ledakan. Tidak ada penyebab kematian lain sehingga pihaknya berani menegaskan jika kematian ikan tersebut akibat bahan peledak atau bom. Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyo Wasono mengatakan penangkapan yang dilakukan Lanal Banyuwangi menjadi pekerjaan rumah bagi pihaknya untuk melakukan peningkatan pemetaan peredaran bahan peledak di Banyuwangi. Pemberantasan pelaku bom ikan menjadi kepentingan bersama untuk menjaga kondusivitas dan keamanan di Banyuwangi. Handoko Kusumo, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah. Gak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Yang gak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-am? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, si. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau beli ayam saja nggak rapi, Rip. Malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS nih. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap dan ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan, praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Selain berpuasa, tadarus atau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan menjadi salah satu ibadah utama yang harus kita jalankan. Nah, di Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, suasana tadarusnya sangat berbeda dengan tadarus biasanya. Para jamaah bertadarus tidak menggunakan Al-Quran pada umumnya, melainkan menggunakan Al-Quran raksasa yang memiliki bobot hingga 4 kuintal. Ada yang berbeda dari cara tadarus di Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi pada Kamis malam. Para jamaah bertadarus tidak menggunakan Al-Quran pada umumnya, melainkan menggunakan Al-Quran dengan ukuran raksasa yang memiliki panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dengan bobot keseluruhan mencapai 4 kuintal. Selama bulan Ramadan, Al-Quran raksasa ini selalu dibaca setiap malam oleh sejumlah warga. Ada 7 orang yang membaca Al-Quran secara bergantian setelah sholat tarawih dijalankan. Karena ukurannya yang super besar, untuk membuka lembaran demi lembaran, butuh 2 orang petugas untuk membukanya saat bacaan sudah mencapai halaman berikutnya. Sebanyak 3 juz Al-Quran selalu diselesaikan setiap malamnya. Karena ukurannya yang super jumbo, membuat warga yang membaca harus menyesuaikan diri. Namun bagi yang sudah terbiasa, membaca Al-Quran raksasa ini terasa lebih mudah karena ukuran huruf hijaiyahnya juga lebih besar dari biasanya. Ya jelas beda. Kalau Quran yang biasa, yang normal ya Qurannya ya biasa kecil, ukuran biasa itu. Dan kalau Quran raksasa itu enak, bacanya itu dari jauh itu sudah kelihatan, pakai soto yang panjang gitu. Alhamdulillah tiap hari itu rutin gitu. Jadi yang baca itu antara 7 sampai 10 orang, nanti ada jamaah lain, dan itu kita kasih konsumsi. Jadi setelah itu kita kasih konsumsi, kan kasihan baca 3 juz, terus ya kita kasih konsumsi, kita jatah ya lebih kurang hampir 30. Perawatan khusus itu pokoknya ada kebersihan, dibersihkan, ditata yang rapi. Kalau sudah selesai membaca ya ditutup kembali. Kalau membaca dibuka lagi dan sebagainya. Dan tiap hari kita bersihkan supaya nggak ada debu. Soalnya banyak pengunjung dari luar kota biasanya ingin tahu gimana sih Quran raksasa itu, gimana bentuknya, apa fiktif dan sebagainya. Saya beritahu, enggak, ini benar real ya, gitu kan. Coba dilihat di lantai 2. Kenapa ditaruh di lantai 2? Demi keamanan. Kalau di lantai 1 kan banyak orang macam-macam keluar masuk. Kalau di sana kan mau naik itu kan megah gitu karena tinggi. Maka ada orang tertentu yang di lantai 2 itu. Al-Quran raksasa ini dibuat dengan ditulis tangan oleh Abdul Karim, warga Kecamatan Genteng Banyuwangi pada tahun 2011 lalu. Pembuatnya menghabiskan 32 dus spidol dengan 40 dus tinta dan kertas yang didatangkan khusus dari Jepang. Lantaran istimewa, Al-Quran raksasa ini hanya dikeluarkan di saat tertentu saja, yakni di bulan suci Ramadan atau di saat ada kegiatan lomba tartil pembacaan Al-Quran. Handoko Kusumo, CTV. Sekitar 5 kuintal sampah diangkat dari aliran sungai Dusun Cangaan, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng Banyuwangi. Sampah yang diangkut berupa sampah dari rumah tangga. Dalam Jumat Bersih tersebut melibatkan anggota TNI, Polri, dan juga relawan kebersihan. Berbagai cara dan upaya untuk mengangkat sampah-sampah yang sudah mengendap di aliran sungai di Dusun Cangaan, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng. Sampah-sampah yang diangkut rata-rata sampah dari rumah tangga yang terlihat sengaja dibuang ke sungai. Anggota TNI, Polri, dan relawan kebersihan sampah setidaknya mengangkut dan membawa sekitar 5 kuintal sampah dari aliran sungai tersebut.
Agenda bersih-bersih sungai merupakan agenda rutin yang digelar oleh mereka. Sampah yang diangkat beragam dari sampah rumah tangga hingga yang paling banyak sampah styrofoam. Sampah-sampah yang telah diangkut ini rencananya akan dipilah lagi dan akan didaur ulang. Agenda dari Sungai Buat sendiri itu kita setiap kita melakukan pembersihan seperti ini, kita reguler itu setiap hari Jumat Mas, kita melakukan pembersihan, kita kalau bisa mengajak warga ya untuk membersihkan ini. Yang bertujuan apa? Masyarakat biar lebih sadar akan sampah, bahaya sampah, untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Itu tujuannya. Terus ini untuk hasil dari diambil ini kita bawa ke stasiun kami untuk dipilah. Pokoknya seperti itu. Untuk dipilah kita pindah per kategori, di situ kita olah menjadi recycle. Kita buat meja kursi seperti itu Mas, untuk banyak. Yang kesusahan memang ini kita saat ini belum bisa, tapi kita masih berusaha mencari solusi untuk styrofoam. Untuk styrofoam sendiri kita belum bisa mengolahnya gitu. Jadi kita ada kerjasama dengan teman dari Bogor waktu ini untuk mendaur ulang itu styrofoamnya. Jadi kami dari Koramil 0825 Benteng dengan adanya kegiatan bersih sungai ini, ya kami sangat mendukung program bersih sungai ini, Sungai Empet ini. Ya tentunya kegiatan ini ya harus kegiatan yang terpadu. Dalam artian semua dinas instansi atau lembaga yang terkait ini juga mendukung kegiatan bersih sungai ini, Sungai Empet ini, supaya nanti kegiatan lebih maksimal. Kalau kami sendiri, kami dengan personil, dan hari ini ada 5 personil yang mendukung kegiatan pada hari ini karena anggota kami ada kegiatan di tempat lain sehingga tidak bisa maksimal. Gitu. Tapi kegiatan ini ya kami nanti tinggal nunggu dari yang punya gawe, ya tinggal nanti koordinasikan kita supaya tetap sinergitas untuk melaksanakan kegiatan bersih sungai ini. Dan Eka CTV. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000. Program Pasca Sarjana, Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai,
ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya.
segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani di Lumajang akhirnya bernafas lega setelah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meresmikan dam boreng yang rusak sejak 2017 silam. Pada Kamis siang, diketahui rusaknya dam boreng itu telah mengakibatkan 306 hektar lahan persawahan kekeringan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meresmikan tuntasnya pembangunan dam boreng di Kelurahan Rogotrunan yang telah rusak sejak 2017 silam. Dam boreng tersebut tuntas dibangun dengan masa pengerjaannya selama 196 hari. Dengan lebar bendungan 51 meter, panjang bendungan 43,5 meter, serta biaya perbaikan mencapai 13,099 miliar. Diketahui rusaknya dam boreng itu telah menyebabkan 306 lahan persawahan di 2 desa, 1 kelurahan, Desa Boreng, Blukon, dan Kelurahan Rogotrunan mengalami kekeringan akibat keringnya saluran irigasi. Rusaknya dam boreng juga menyebabkan sumber air sumur warga di 3 wilayah tersebut mengecil hingga mati. Para petani pun merasa senang tuntasnya pembangunan dam boreng membawa angin segar kembalinya kejayaan hidup para petani. Jadi yang ada sekarang adalah renovasi dari dam boreng yang ada yang sudah sempat tidak berfungsi beberapa tahun. Alhamdulillah hari ini sudah kita resmikan bersama dan Pak Bagir sebagai Ketua HIPA tentu bisa memanfaatkan aliran air dari dam boreng yang sudah berfungsi ini.
Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik dam boreng ini, dan masyarakat yang ada di 3 desa tercatat 306 hektar. Mudah-mudahan hadirnya dam ini bisa mengairi irigasi di sektor pertanian masyarakat di 3 desa ini. Ini sungai ini besar, jebol tanggal kalau tidak salah 10 Oktober 2017. Kami malam-malam ada di sini, Pak, bersama beberapa petani menyaksikan jebolnya dam ini. Setelah itulah kami sejak itu mengalami kekeringan di lahan-lahan kami di Desa Boreng. Nah, baru kami itu mengajukan bantuan ke pemerintah Kabupaten Lumajang. Dapat 1 tahun kita mendapatkan bantuan dam sementara. Tapi tidak seberapa lama, sekitar 1 tahun berikutnya, dam sementara tersebut jebol lagi. Memperjuangkan aspirasi kami sehingga kami dapat mendapatkan bantuan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh kami dari petani di Desa Boreng dan Blukon juga Rogoltungan. Kini para petani masih menunggu dampak pembangunan dam Gambiran ini dapat segera mampu mengatasi permasalahan air irigasi yang alirannya baru dibuka oleh Gubernur Hovifah Indar Parawansa. Yongki Nugroho, CTV. Jelang arus mudik Lebaran, Jalan Nasional di Pantura, Kabupaten Situbondo masih banyak titik kerusakannya. Upaya memberi kenyamanan pemudik, Wakil Gubernur Jawa Timur komitmen menambal jalan rusak sudah mulai dikerjakan oleh Balai Besar Jalan Nasional. Seperti inilah ruas Jalan Raya Pantura Situbondo yang kondisinya rusak berlubang dan aspal menumpuk pada Jumat sore. Bahkan diameter dan kedalaman lubang jalan rusak bervariasi di tiap titik. Kondisi Pantura Situbondo rusak hampir merata dijumpai di beberapa kecamatan seperti Kota, Panerukan, hingga Kecamatan Banyuglugur. Kendaraan khususnya roda 2 tetap waspada melintas di jalur pantai utara, baik arah Surabaya maupun arah Banyuwangi. Bahkan sudah banyak korban yang diduga alami kecelakaan dari penyebab jalan rusak ini. Jalan Pantura di Situbondo ini berlubang, Mas, rusak berat. Kemarin kena hujan, banjir, dampak banjir juga belum diperbaiki, tambah banyak korban yang terjadi. Ada yang mati juga. Dan ini banyak sekali kejadian sampai sekarang dibiarkan rusak, Mas. Kita naik motor kendaraan sangat bahaya, Mas. Harapannya gimana, Mas? Ya harapannya segera itu diperbaiki, itu kewajiban pemerintah. Itu diperbaiki. Masa pemerintah mau dibiarkan jalannya nggak benar, korban, banyak korban. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berkoordinasi dengan pihak Balai Besar Jalan Nasional untuk melakukan upaya perbaikan menjelang arus mudik. Perbaikan penambalan jalan rusak sudah dikerjakan di beberapa wilayah di Jawa Timur. Saya ingin mengkonfirmasi ulang langkah-langkah yang sudah diamanai Ibu Gubernur dari hari pertama, yaitu memastikan bahwa proses penambalan lubang-lubang atau pothole ini sudah dilakukan oleh Balai Besar yang mengurusi bidang jalan dari Kementerian Perhubungan. Jadi juga ada rombongan yang sedang melakukan pemantapan jalur mudik dan mereka sedang memastikan penanganan. Nah ini sekali. Tapi pada prinsipnya sejak tanggal 21 Februari kami sudah bertemu langsung dengan Kepala Balai Bina Marga PU Pusat yang ada berkedudukan di Sidoarjo, dan dipastikan sudah ada penanganan terutamanya di Pantura Situbondo, di ruas Mojokerto Jombang, Peterongan sampai ke Mojosari, Mojo Agung, mohon maaf, dan juga di Panturanya di Keraton Pasuruan. Nah ini 3 ruas prioritas di mana di dalamnya ada Pantura Situbondo. Sekarang saatnya saya menyaksikan sendiri bagaimana kemudian penanganan yang sudah dilakukan. Jelang arus mudik, ruas Jalan Pantura Situbondo telah menjadi langganan pemudik dari Pulau Bali tujuan ke arah Surabaya. Andi Nurholis, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur.
Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Persiapkan diri dan kesehatan Anda sebaik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.ppdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting,
selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan tidak terpengaruh efisiensi yang dicanangkan pemerintah. Efisiensi dimungkinkan hanya berdampak pada perihal lain seperti kunjungan kerja. Hal itu disampaikan Bupati Jember di sela-sela pidatonya setelah serah terima jabatan di gedung DPRD Jember. Bupati yang dikenal santri tersebut menjelaskan, pemerintah telah memberikan perintah untuk melakukan efisiensi dalam rangka mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya. Namun perintah efisiensi ini tidak akan mempengaruhi belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat, terutama pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa pelayanan dasar bagi masyarakat tetap terjaga dan tidak terganggu oleh efisiensi. Ia melanjutkan dampak efisiensi mungkin akan berpengaruh di hal-hal lain yang tidak begitu penting seperti kunjungan kerja. Untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah hari ini memberikan perintah untuk efisiensi. Tetapi saudara-saudara, efisiensi itu sekali lagi sesuai arahan Presiden, sesuai arahan Ibu Gubernur pernah disampaikan baik di retret maupun kemarin kami di Gerahadi. Efisiensi tidak akan mempengaruhi terkait masalah belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat, terutama kepada pelayanan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Paling pengaruhnya sama kunjungan kerja dan lain sebagainya. Menurutnya, efisiensi anggaran dapat menjadi strategi pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara. Lutfikur Rahman, CTV. Pernak-pernik Lebaran sudah banyak ditawarkan di beberapa daerah. Di Kota Probolinggo, perajin furniture rak dinding minimalis kebanjiran pesanan jelang Lebaran. Rata-rata per hari bisa menjual 80-100 buah rak dinding minimalis.
Lebaran kurang beberapa pekan lagi, sudahkah Anda menghias dinding rumah Anda agar terlihat cantik saat berlebaran? Berbicara soal pernak-pernik dinding rumah, ada pasangan suami istri Nur Rahmat dan Siti Rofia, warga Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Sudah 5 tahun ia menggeluti usaha furniture rak dinding minimalis. Dari tahun ke tahun jumlah pesanan terus meningkat. Bahkan saat ini usaha Pasutri tersebut sudah memiliki 10 karyawan, mulai karyawan produksi hingga karyawan promosi dan marketing. Untuk produksinya seperti membuat rak kayu pada umumnya, hanya saja agar lebih awet, kerajinan furniture ini menggunakan papan kayu olahan atau blackboard. Berbagai macam rak yang dihasilkan, mulai rak dinding TV, rak dinding laci, rak dinding buku, rak dinding foto, rak make up hingga kitchen set. Berawal dari hidup penuh keprihatinan, Pasutri ini sebelumnya hanya mendapat penghasilan dari membantu penjualan mebel milik temannya melalui online. Bermodal ilmu yang didapat itulah akhirnya mereka nekat usaha sendiri hingga memiliki 10 karyawan. Awalnya ya kita jualan online, saya itu pertama jualan karena produk punya teman, nah gitu. Kebetulan dia punya mebel, karena itu kan produknya besar-besar, gitu. Jadi kita kan berhubung waktu corona itu covid itu kayak apa? Online lebih enak gitu. Jadi makanya itu isinya dari itu. Jadi kalau yang online kan otomatis produknya yang ringan, berarti pun itu cuma yang minimalis, ekonomis gitu. 2019 gitu. Mulai produksi sendiri ya? Mulai produksi sendiri ya? Ya produksi sendiri awalnya ya dari tahun saya. Dan saya kan juga yang apa, yang program kan dan saya juga ikut maksudnya yang online dari saya. Tapi ya gaji sendiri awalnya gitu sama saya yang latih gitu. Awalnya kita ya berdua gitu. Berdua awalnya. Sampai sekarang punya berapa karyawan? 10 kurang lebih. Berjalannya waktu, setiap hari sekitar 80-100 unit rak dinding terjual, baik via penjualan online maupun berkunjung langsung ke galeri. Mungkin ada peningkatan enggak? Terus ada. Di penjualan di Shopee itu seperti apa? Ada peningkatannya. Alhamdulillah kalau Ramadan ini banyak banget pesanannya. Ya karena mungkin buat dekorasi rumahnya yang bakal banyak tamu-tamu atau saudara yang datang itu. Gitu. Apa yang paling laris itu kalau ini? Kalau laris itu masih tetap di backdrop TV sama rak lacinya. Itu ada berapa toko sih kalau di Kita ada 5 toko di Shopee aja. Kalau di TikTok kita ada 3 toko. Selain online Shopee juga live juga? Ya, ada live Shopee sama live TikToknya. Itu biasanya sehari berapa kali? Kalau sehari tuh kita full itu ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore itu full live. Jadi soalnya karena tokonya banyak, jadi bergantian 1 jam terus kayak gitu. Untuk harga, jangan diragukan. Harga dibanderol mulai 2.500 hingga termahal cuma Rp550.000 dan itu berupa kitchen set. Bagaimana? Ingin dinding rumah Anda cantik saat lebaran? Datang saja langsung ke Galeri Art Group atau mengunjungi akun TikTok atas nama CV Galaxy Furniture. Farid Falevi, CTV. Demikian seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan
selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin.